Kembali kita lanjutkan dulu Mas Heri tadi Anda menyinggung mengenai investor dari luar ya. Betul. Sebetulnya kalau menurut Anda apa yang harus dilakukan Indonesia saat ini mungkin tidak hanya pemerintah pusat tapi juga terlebih lagi pemerintah daerah supaya betul-betul ramah buat investasi ataupun investor dari luar datang? Ya, yang utama adalah pertama tadi selain infrastruktur ya, tentunya investor ini harus dibuat gimana caranya supaya mereka nyaman berusaha di daerah itu. Nah, kenyamanan ini kan banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah terutama ya. Pertama dari segi katakanlah insentif pajak ya, pungutan-pungutan yang sifatnya resmi maupun tidak resmi ini harusnya bisa dikurangi ya. Nah, kemudian juga yang bersifat tadi selain ada pajak bisa di tax holiday atau tax allowance. Jadi instrumen-instrumen fiskal itu sebenarnya banyak, terutama fiskal daerah ya. Jadi pemerintah itu pertama yang saya sarankan belajar dari tempat-tempat wisata yang telah maju. Katakanlah kalau di luar negeri contohnya ya, ada daerah-daerah wisata ya seperti museum atau daerah-daerah wisata lainnya. Ini yang digratiskan masuknya. Jadi dibebaskan biayanya untuk para pengunjung. Tapi di dalamnya itu tumbuh berbagai macam sektor-sektor katakanlah restoran, kemudian juga penjual-penjual cenderamata. Dan di sini konsumen membeli barang tersebut, terkena pajak ya, PPN, kemudian PPh-nya juga ada. Nah, pemerintah daerah bisa mengambil pemasukannya dari sektor ini. Jadi harus ada strategi gitu ya dari pemerintah daerah, kreativitas bagaimana caranya memancing gitu ya supaya nanti yang ditargetkan itu yaitu pengembangan ekonomi daerah ini bisa lebih efektif gitu. Baik, saya ke Pak Joko. Mungkin Anda punya tambahan ini kira-kira kita kan masih berbicara mengenai bagaimana para pemudik ini mengembangkan investasi di daerah. Ini supaya investasi mungkin tidak hanya di luar tapi juga di dalam berjalan juga dengan lancar. Apa Pak yang harus dipenuhi? Mungkin dari sisi transportasinya itu apa yang harus Yang jelas tadi bicara aksesibilitas ya. Jadi kita bisa bicara aksesibilitasnya, prasarana juga bicara sarananya. Jadi nggak terlepas gitu ya. Sekarang sedang pembangunan sampai di luar Jawa juga jalan-jalan ya. Tapi tentunya harus diiringi dengan sarananya juga. Kalau kita minta swasta belum bisa masuk ya, udah pemerintah masuk dulu. Ya, diberi insentif entah itu bis perintis atau apa. Ya, nanti kalau kami sudah tumbuh pelan-pelan nanti hilang. Ya, tapi kalau dipasang nanti swasta masuk nggak bisa seperti itu. Ya, ini yang kadang kita lupa. Jadi, Kementerian Perhubungan di luar Jawa, umpamanya sudah dibantu PU membangun jalan, diikuti dengan sarananya. Bagaimana dengan salah satu kemudian yang menjadi hal yang juga selalu diperangi oleh Pak Jokowi ya, ini mengenai pungutan liar nih Pak Jokowi. Ini kan dari sisi transportasi saja mungkin kita pernah berbicara kalau misalnya kadang-kadang ada pungutan liar di tengah jalan yang mungkin saja itu menghambat transportasi, mungkin juga memperbesar harga logistik mungkin yang dibawa. Menurut Anda kemudian ini untuk memerangi pungli ini sudah berjalan efektif apa belum, dan kemudian apa yang perlu dilakukan supaya betul-betul mereka hilang? Ya, saya masih ingat ketika otonomi daerah diterapkan, itu Pemda-Pemda tuh kayak buat tol kecil-kecilan ya, jadi kalau masuk daerahnya itu semua kendaraan suruh bayar, ada. Tapi sekarang itu sudah berkurang. Cuman yang masih itu adalah ada satu daerah wisata, ini sepanjang jalan, ini kan tentunya bukan wisata tapi orang lewat, itu biasanya desa-desa itu sering memungut. Itu yang sebenarnya harus dihilangkan. Ya. Sampai sekarang masih ada? Ada beberapa masih. Ya, itu kan mengganggu kan. Tapi bagaimana kalau ini tumbuh benar, jadi orang nggak kapok ke sana, ya ini nanti mungkin ada kayak pembagian lah, karena ini kan melewati daerah, tentunya daerah dilewati ini juga mengalami kebisingan atau apa ya. Ya udah nanti penghasilan ini Pemdanya mengatur, yang membantu desa-desa yang tadi dilewati itu apa kompensasinya. Tapi bukan dengan cara tadi. Ya. Menurut Anda dari sisi undang-undang maupun dari pemerintah daerah sendiri sudah maksimal, ini cuma oknum yang bermain atau jangan-jangan ini pungutan liar yang dilegalkan? Nah, ini ya sebenarnya itu yang mengatur Pemda saja. Ya. Kita ke Bandung, yaitu ada daerah wisata, itu ada daerah kalau kita keluar mesti dipungutin masyarakat sekitar itu kan. Itu jadi nggak nyaman kan. Nah, sebenarnya nggak boleh seperti itu. Ya, jadi Pemda yang mengatur itu, atau mungkin mereka butuh lapangan pekerjaan, ya udah mereka bisa masuk ke sini gitu kan. Caranya begitu, tapi bukan membangun seperti itu. Dinaikkan tarifnya juga orang nggak merasa kok, yang penting orang nyaman. Baik. Ya kan? Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Joko, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Auto Ekonomi akan segera kembali.